Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rais Abdillah, salah satu dosen di program studi Meteorologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam proses pengajaran, terutama dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu Telekoneksi Atmosfer. Mata kuliah ini memiliki kode ME 3061. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan di program studi Meteorologi ITB yang diambil oleh mahasiswa tingkat 3 dan tingkat 4. Ada 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang didukung oleh mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan atmosfer dan fenomena-fenomena cuaca dan iklim. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai pengetahuan dasar meteorologi untuk menjelaskan fenomena-fenomena cuaca dan iklim. Ketiga, mahasiswa mampu mendesain simulasi suatu sistem cuaca dan atau interaksinya dengan lingkungan untuk penerapan pengetahuan meteorologi. Berdasarkan ketiga CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami definisi, skala spasio-temporal, dan dampak telekoneksi atmosfer. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab-penyebab telekoneksi atmosfer. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan pola cuaca atau iklim yang berubah akibat perubahan fase fenomena tertentu. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan telekoneksi atmosfer dengan model atmosfer global sederhana. Evaluasi mata kuliah ini dilakukan dengan pembobotan 4 komponen penilaian, yaitu pertama, ujian tengah semester sebesar 35%, ujian akhir semester sebesar 40%, tugas sebesar 20%, dan kuis sebesar 5%. Kuliah ini disampaikan dalam 16 minggu, dengan minggu ke-8 adalah ujian tengah semester, dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Kuliah disampaikan secara sinkronus dengan berbagai metode kuliah interaktif 2 arah, baik tatap muka, diskusi interaktif, dan pemberian tugas. Selain itu, kuliah juga disampaikan secara asinkronus, di mana materi perkuliahan dan tugas dapat diakses melalui LMS ITB, yaitu website Edunext ITB. Fasilitas lainnya diberikan ITB yaitu adalah Sistem Informasi Akademik ITB atau SIX, yang merupakan situs akademik yang memuat seluruh jadwal mata kuliah, pencatatan aktivitas perkuliahan, dokumen akademik, dan pengumpulan serta hasil evaluasi yang seluruhnya terintegrasi secara daring di website tersebut. Berikut saya sampaikan cuplikan dari perkuliahan saya di kelas Telekoneksi Atmosfer pada minggu kedua. Minggu ini memenuhi CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab-penyebab telekoneksi atmosfer dengan spesifik pembahasan penyebab telekoneksi akibat El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah telekoneksi atmosfer minggu kedua dengan topik El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Oke, nah saya yakin kalian semua sudah tahu atau familiar apa itu ENSO ya? Ada 2 fase ENSO, apa saja? El Nino dan La Nina. Oke, sebelum kita eksplor lebih lanjut, kita coba review dulu materi minggu lalu ya, terkait dasar-dasar telekoneksi. Jadi, apa itu telekoneksi atmosfer? Silakan Risma. Telekoneksi atmosfer itu fenomena atmosfer yang terjadinya jauh, tapi dampaknya terasanya di lokasi lain yang lebih jauh, yang jauh juga. Oke, jadi ada gangguan atmosfer yang jauh, tapi dirasakan oleh atmosfer yang jauh juga gitu ya, di tempat yang berjauhan. Kira-kira jauhnya berapa banyak ya? Jadi memang ada hubungan yang sangat jauh ini bisa ribuan kilometer. Dan ini biasanya dipicu oleh fenomena iklim, salah satunya ENSO tadi. Nah, apa implikasi dari telekoneksi atmosfer? Pernahkah kalian mendengar kekeringan saat El Nino? Jadi memang telekoneksi atmosfer ini bisa menimbulkan bahaya iklim, menimbulkan kerusakan, dan menyebabkan perubahan prediktabilitas, kemampuan model atau kemampuan model dalam memprediksi cuaca atau iklim di suatu wilayah,
terutama dalam skala intramusim dan musim di Indonesia. Oke, jadi kita akan belajar lebih lanjut tentang ENSO, tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu bagaimana iklim background atau iklim rata-rata di daerah Indo-Pasifik. Indo-Pasifik mencakup daerah mana saja? Indonesia hingga Samudra Pasifik bagian dari barat sampai timur Samudra Pasifik ya. Indo di sini dari Indian Ocean juga bisa sebenarnya ya. Nah, lalu definisi ENSO itu apa, ciri-cirinya seperti apa, dan mohon diingat karena nanti ada kuis di akhir. Dan ada juga telekoneksinya bagaimana. ENSO ini memang sumbernya dari Equatorial Pacific, tapi bagaimana dia bisa memberikan dampak ke wilayah lain, di wilayah tropis yang lain atau daerah ekstratropis yang dekat dengan kutub. Nah, nanti di akhir ada short quiz ya, dan ada tugas untuk 2 minggu lagi. Oke, jadi kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri kalian, apa itu? Gambar radiasi matahari ya, di puncak atmosfer. Jadi ketika matahari datang, wilayah bujur di Afrika, Amerika, Indonesia itu menerima intensitas radiasi yang sama jika lintangnya sama, ya kan? Jadi Tuhan itu maha adil, memberikan sinar matahari yang sama di wilayah tropis manapun. Tapi kalau kita lihat sebaran hujan, ya, terlihat bahwa apakah hujannya merata di seluruh tropis? Tidak. Wilayah hujan paling banyak itu ada di wilayah Indonesia dan Pasifik bagian barat, begitu ya. Nah, jadi ada ketidaksetimbangan nih antara radiasi yang masuk ke bumi, begitu ya, dengan respon hujan yang muncul. Nah, tapi kita coba lihat kira-kira pola hujan ini connect dengan pola apa sih? Nah, jadi ternyata pola hujan yang sebelah kiri itu berkorelasi kuat dengan pola suhu muka laut atau sea surface temperature yang di sebelah kanan. Ya, bisa kita lihat bahwa daerah yang suhunya panas itu cenderung hujannya tinggi, banyak, begitu ya. Yang suhunya lebih dingin di bagian timur Pasifik itu hujannya lebih sedikit. Nah, jadi ada korelasi kuat dari pola spasial ini. Oke, jadi yang kalian lihat gambar ini adalah gambar klimatologi rata-rata. Biasanya berapa tahun? 30 tahun ya. Nah, namun pertanyaannya apakah pola seperti ini muncul terus tiap tahunnya? Kita bisa coba buat diagram. Ada yang tahu namanya diagram apa ini? Hofmuller ya. Untuk menunjukkan perubahan terhadap waktu secara spasial. Jadi kalau kita tarik rata-ratakan bujur 5 derajat selatan, 5 derajat utara, kita rata-ratakan dan kita plot time series begitu ya. Terlihat memang sekilas selalu panas di bagian barat kotak ini, yaitu bagian Indonesia, dan selalu dingin di bagian timur, ya kan? Dan begitu juga hujannya. Hujan juga selalu basah di barat dibandingkan di timur. Tapi kalau kita lihat lebih detail, cakupannya dan intensitasnya berbeda-beda setiap tahun. Kadang ada tahun tertentu, misalnya tahun 98 ini, dia hujannya cukup, panasnya cukup menyebar sampai ke timur. Dan di baratnya lebih dingin dari biasanya. Misalnya 2015, 2016 juga sama, ada panas yang sampai menyebar ke timur begitu ya. Nah, jadi ini pun juga terlihat di hujan. Ketika panas SST-nya bergeser ke timur atau meluas ke timur, hujannya pun juga meluas ke timur, begitu ya. Nah, jadi ada variasi interanual yang kuat karena terjadi antar tahun gitu ya, lebih dari 1 tahun. Nah, ini indikasi adanya ENSO. Oke. Jadi memang kejadian di mana SST-nya intrusi ke timur itu El Nino, tapi ketika menyempit ke barat itu La Nina. Coba kalian recall, ingat-ingat gitu ya, tahun-tahun El Nino Major, La Nina Major itu benar nggak gitu ya? El Nino Major itu 97-98 benar ya. 2015 16 benar juga gitu ya, 15 menuju 16. La Nina yang besar tahun 2010-2011 benar ya, dan hujannya pun juga konsisten polanya. Jadi kalau kita definisikan El Nino La Nina yaitu atau ENSO ya lebih lengkapnya,
Jadi ini variasi interanual SST, sea surface temperature di Pasifik gitu ya. Dan ada dua fase, fase El Nino dan fase La Nina. Saat netral, saat klimatologi biasanya kita mendapatkan SST yang lebih panas di daerah barat Pasifik karena ada angin pasat dari timur ya, karena gaya Coriolis dan memang menyebabkan ada angin timuran sehingga airnya terkumpul di barat ya. Nah, sebaliknya di sisi timur karena air lautnya terbawa dari kutub utara, kutub selatan berkumpul di ekuatorial bagian timur, di sini lebih dingin. Dan sehingga menyebabkan perbedaan tekanan sehingga menyebabkan sirkulasi Walker. Saat La Nina sirkulasi Walkernya menguat, perbedaan panasnya menguat juga. Tetapi saat El Nino terjadi pemanasan di timur dan pendinginan di barat. Sebaliknya sehingga pola Walkernya berbalik arah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat histori kejadian El Nino dan La Nina cukup banyak ya. Kalau dilihat dari tahun 50-an ada banyak kejadian ini dan sudah banyak sekali pengamatan yang dilakukan oleh Badan Riset Sedunia untuk mengamati lautan di sekitar ekuatorial Pasifik untuk memonitor ENSO. Karena dampak ENSO ini global ya. Dampak ENSO ini global, banyak yang berkepentingan dengan ENSO sehingga banyak indeks yang sudah didefinisikan. Ada indeks yang berdasarkan tekanan di Darwin dan Tahiti gitu ya. Dan ada contoh indeks yang didefinisikan di laut, suhu muka laut. Nah, contohnya yang terkenal Nino 34. Ini variasi dari time series indeks Nino 34. Dari indeks ini kita bisa membuat pola bagaimana El Nino terbentuk begitu ya. Nah, jadi memang walaupun fenomena interanual tapi dia tidak bisa memilih mau muncul di bulan kapan. Jadi ternyata ENSO biasanya muncul di awal musim panas bulan bumi utara atau sekitar bulan Mei Juni dan mencapai puncak di bulan Desember gitu ya. Dan disipasi atau menghilang di bulan April tahun depannya. Jadi karena fasenya hampir selalu terkunci di musim-musim tertentu, itu dinamakan phase lock atau phase locking ya. Fasenya dikunci. Dan kalau kita buat komposit dari tiap bulan memang terlihat magnitudo dari anomali SST-nya semakin menuju akhir tahun semakin menguat ya. Tapi memang dampak ke Indonesianya tidak selalu selaras dengan peningkatan indeks ENSO begitu ya. Oke, sekarang bagaimana pola SST ini berdampak ke daerah tropis ya? Jawabannya yaitu via sirkulasi Walker ya, yang berubah tadi. Jadi awalnya seperti ini, tapi ketika terjadi El Nino, di Indonesianya berkurang, awannya berkurang, hujannya berkurang karena lebih dingin. Tapi di tengah-tengah atau timur Pasifik karena semakin panas, hujan di sana meningkat. Jadi ini mengindikasikan di Indonesia cenderung ada kekeringan. Tapi saat La Nina kebalikannya sirkulasi Walker-nya tidak berubah, tapi menguat begitu ya, sehingga hujan yang sudah banyak di Indonesia semakin banyak lagi, gitu ya. Nah, kalau kita coba korelasikan antara indeks ENSO dengan pola hujan, tapi ini pakai indeks SOI ya. SOI ini berbeda tanda dengan Nino. Jadi kalau SOI ini positif menunjukkan La Nina, jadi korelasinya positif dengan hujan, tentu ketika La Nina hujan meningkat. Tapi ketika indeksnya negatif, hujan berkurang. Itu makna korelasi positif ya. Jadi saat La Nina ini basah semua, tapi saat El Nino ini kering semua, begitu ya. Cuman kalau kita lihat kadang polanya konsisten seluruh Indonesia, kadang enggak. Contohnya di bulan DJF dan MAM, itu ternyata ada titik-titik yang berbeda dari daerah sekelilingnya. Sehingga kita tidak bisa bilang beragam dampak El Nino, La Nina itu pasti seperti itu untuk satu wilayah Indonesia, begitu ya. Nah, kalau dampaknya ke ekstratropis bagaimana gitu ya? Karena tadi yang anomali yang berubah kan kita lihat hanya Walker, tapi ternyata anomali Hadley bisa berubah. Tahu kan Hadley ya? Sirkulasi utara selatan begitu ya, meridional. Dan Hadley ini ketika berubah dia bisa mengganggu jet stream. Dan jet stream yang terganggu bisa menimbulkan pola gelombang seperti ini. Jadi pola anomali tekanan di atas atmosfer ya, di troposfer atas, tapi dia bisa berdampak ke troposfer bawah juga nantinya.
Jadi ketika ada anomali panas akibat El Nino karena hujan semakin banyak di sini melepaskan panas laten ketika ada awan. Nah, sehingga bisa menimbulkan anomali gelombang sampai ke daerah ekstratropis sehingga kita bisa mendapatkan banyak dampak El Nino La Nina yang tersebar di area yang luas di dunia ini. Walaupun sebenarnya ini gambarnya cukup dihemat ya, kalau kalian baca di paper atau jurnal, itu bisa saja dampaknya ada sampai Eropa, Asia di sini juga bisa berdampak, di sini juga bisa berdampak, begitu ya. Tapi memang yang paling dominan seperti ini, gitu ya. Ini sudah diilustrasikan oleh NOAA. Nah, jadi antar musim pun berbeda polanya. Desember, Januari, Februari cenderung lebih utara dampaknya, tapi Juni, Juli, Agustus cenderung lebih selatan. Ini dikendalikan oleh seberapa kuat angin jet stream-nya, angin baratannya. Kalau di cenderung jet stream itu lebih kuat di belahan bumi musim dingin. Jadi ini musim dingin di utara bulan DJF, musim dingin belahan bumi selatan di Juni, Juli, Agustus. Nah, namun ada masalah baru, ternyata kadang pola El Nino dan La Nina ini dampaknya itu tidak sama begitu ya. Apakah misalnya kalau lagi ada pemanasan saat El Nino di sini, apakah di sini ada pendinginan? Belum tentu ya. Ternyata di sini panas, kalau di Amerika saat La Nina ada dingin tapi geser dia ke utara begitu ya. Jadi ini namanya komponen nonlinear dan ini jarang sekali dipelajari di Indonesia saat ini. Jadi perlu ada studi lebih lanjut di Indonesia, apakah respon hujan, angin, temperatur dan lain-lain gitu ya. Saat La Nina apakah selalu terbalik jika dibandingkan saat El Nino? Ini bisa menjadikan peluang studi lanjutan. Begitu ya. Nah, jadi kita coba review singkat nih dari apa yang sudah diamati tadi ya. Dan tadi ada ilustrasi juga, sebenarnya ada kondisi di lautannya juga ya, dari akibat angin pasat yang berubah. Nah, jadi kira-kira kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini atau tidak? Gitu ya. Oke, saya coba tulis A, B, C, ada berapa itu ya? Sampai F ya? Oke, boleh mungkin ini ada berapa orang? 7 ya? Oke, pas 6 orang yang menjawab, 1 orang menyimpulkan. Oke, silakan mungkin dari yang berdepan dulu. Yang boleh memilih ya, mau menjawab yang mana? Oke. Alfia mau menjawab yang D. Oke, jadi ini kondisi saat El Nino ya. Oke, ya, jadi saat El Nino, ini benar atau salah? Silakan selanjutnya, Sulhan. Tenang, salah benar tidak ada konsekuensinya ya. Silakan, Sulhan sepertinya berpikir keras ini. Oke, yang F terkait konveksi. Baik. Selanjutnya mungkin silakan Nariska. Oke, terima kasih. Lanjut, Dwina silakan. Oke, silakan selanjutnya Priskila. Pak, mohon maaf Pak, sepertinya punya saya kurang tepat nanti setelah saya. Mau berubah? Oke, nanti ya. Oke, terima kasih. Lanjut, Risma. Terakhir nih, C ya. Nah, Aul nanti silakan kalau ada yang mau dirubah, dirubah. Kalau nggak ada, bilang udah benar semua, Pak. Gitu ya. Oke. Silakan, Aul jika ada yang mau dirubah, dirubah. Suhan dulu boleh, kalau belum mau dirubah ya. Tadi saya ketuker. Tadi yang mana kamu? Barat dan Timur saya F, Pak. Oh, oke, yang F. Silakan. Iya benar.
Kayak yang C ganti juga dong. Kalian suruh Oke. yang C jadi True. Yang C juga dirubah, oke, bolehlah ya. Karena bukan ujiannya, jadi boleh dirubah. Aul cukup mau menambahkan? Atau tambah poin baru G? apa ya? Baik, terima kasih semuanya. Kita coba lihat kalau jawaban dari kunci jawabannya ya. True, false, true, false, true, true. Oke, yang D ya. Yang D, ocean current. It move to the west. Jadi karena digerakkan oleh angin gitu ya, dia memang bergerak ke barat. Kondisi angin pasat, tapi saat El Nino dia berbalik arah. Memang kalau mau dibahas lebih lanjut, nggak selalu ke timur sebenarnya ya, karena El Nino ada yang kuat, ada yang lemah, dan biasanya memang kalau El Nino-nya kuat, dia akan bergerak ke timur, makanya ini salah. Oke, tapi kadang ada El Nino yang tidak terlalu kuat dan anginnya pun masih timuran juga, jadi dia tidak berubah. Tapi oke, ya. Jadi kalau kita asumsikan yang kuat ini harusnya false. Baik, hampir semuanya benar. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya akan kasih tugas ya sebagai latihan di rumah untuk pengolahan data. Karena kalian sudah tingkat 4 semua ya, jadi sudah harus banyak latihan untuk menghadapi tugas akhir. Jadi silakan dengan software pengolahan data, mau MATLAB atau Python atau yang lain, buatlah analisis komposit anomali kejadian El Nino dan La Nina dalam kurun waktu 40 tahun terakhir dari tahun 81 terkait anomali suhu permukaan laut, tekanan MSLP, angin permukaan ya U dan V, lalu curah hujan. Nah, nanti ketika kalian membuat komposit, kan ada komposit anomali El Nino, ada La Nina. Silakan cari komponen linear dan non-linearnya. Nah, caranya kalau linear itu komposit positif dikurang komposit negatif. Kalau non-linear itu ditambahkan. Logikanya gini, kalau ketika El Nino berkurang 5 mm, ketika La Nina plus 5 mm, kalau ditambahkan kan hilang ya. Non-linearnya tidak ada. Tapi kalau bersisa, itu komponen non-linearnya. Kita mau tahu di daerah mana yang non-linearnya tinggi. Nah, jadi silakan kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Edunext atau di Microsoft Teams. Jadi tugasnya paling lambat 2 minggu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, saya rasa kalau gitu cukup jelas. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.